yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Tuhan, untuk kesempatan yang boleh kami terima Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan, kami memberikan diri kami Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat dimanapun Anda berada saat ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau sama-sama bersukacita saat ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
Kristus. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Mari kita sama-sama memuji Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat, saat ini juga kita menyembah Dia. Janji Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah janji yang terbaik untuk setiap kita. Kasih Tuhan.
percaya Tuhan, janji-Mu ajaib Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu setia di dalam hidup setiap kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang boleh kami jalani Tuhan. Untuk setiap kesempatan berharga yang boleh kami terima Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh memberkati setiap kami Tuhan. Firman-Mu boleh hidup di dalam hati kami Tuhan. Dan biar melalui firman yang boleh kami dengarkan saat ini Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan saat ini Tuhan, ini semua adalah isi hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, hidup ini tidak mudah, namun Tuhan itu baik. Life is hard, but God is good. Bahwasanya hidup ini adalah tidak mudah, saya rasa semua orang mengetahuinya. Tanpa usah dijelaskan secara panjang lebar pun, orang menyadari tentang realitas tersebut. Sehingga dalam bukunya yang sangat terkenal dan yang acap kali saya kutip, The Road Less Traveled, atau Jalan yang Jarang Dilalui, Scott Peck, seorang dokter ahli ilmu jiwa atau psikiater di Amerika Serikat, menulis kalimat singkat yang hanya terdiri dari 3 kata sebagai kalimat pembuka dari tulisannya. Kalimat yang berbunyi, life is difficult. Hidup ini sukar. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, sesudah berkata bahwa hidup ini adalah sukar, Scott Peck menulis, this is a great truth, one of the greatest truths. Ini merupakan suatu kebenaran yang besar. Salah satu kebenaran yang terbesar. Bukan itu saja. Kemudian ia menambahkan, life is a series of problems. Hidup merupakan suatu rangkaian persoalan. Melalui cara itu, Scott Peck mengajak para pembaca bukunya untuk bersedia menyadari dan mengakui bahwa merupakan suatu kenyataan. Yaitu hidup ini adalah sukar. Karena hidup merupakan suatu rangkaian masalah. Disinilah pentingnya untuk menyadari bahwasanya di tengah kehidupan yang sukar tersebut, Tuhan adalah baik. Sebab hanya dengan demikian, barulah kita akan mampu menghadapi setiap kesukaran dan sanggup melewatinya dengan berkemenangan. Pentingnya pengenalan akan Allah bagi hidup yang berkemenangan tersebut diutarakan dalam Daniel pasal 11 ayat 32, yaitu tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Setelah melewati masa sukar selama lebih dari 18 bulan, sehubungan dengan pandemi yang terjadi pada hari-hari ini, maka kebenaran tentang bahwasanya hidup adalah sukar menjadi sangat nyata bagi semua kita. Sebagaimana yang kita ketahui, kesukaran oleh pandemi ini bukan hanya berdampak terhadap kesehatan jasmaniah belaka, tetapi juga terhadap masalah ekonomi, sosial, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh sebab itu, berdasarkan firman Tuhan dalam Daniel 11 ayat 32 tadi,
Di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk semakin mengenal Allah kita. Sehingga dengan demikian, kita akan tetap kuat. Dan bukan itu saja, kita juga akan bertindak. Artinya kita bukan hanya mampu bertahan dalam menghadapi masa sukar. Namun oleh karena pengenalan yang benar akan Allah, maka kita akan mampu untuk melangkah dan menerobos kesukaran ini serta meraih kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Pengenalan akan Allah yang dimulai dengan menyadari bahwasanya Tuhan itu adalah baik. Tentu untuk membangkitkan kesadaran ini tidaklah mudah, khususnya ketika kita sedang menghadapi masa yang sukar. Lain halnya bila keadaan sedang berjalan dengan lancar, ketika cuaca sedang cerah dan hidup serasa berada di taman bunga yang indah, maka adalah mudah bagi orang untuk berkata, Tuhan itu baik. Ketika sedang berada dalam ibadah yang penuh dengan semangat, dan pemimpin pujian berkata dengan suara yang lantang, God is good, Tuhan itu baik. Maka dengan mudah orang akan menjawab secara bersama-sama all the time, di setiap saat. Kemudian pemimpin pujian kembali berkata, all the time. Maka jemaat pun akan menimpali dengan penuh gairah, God is good. Tetapi seperti yang telah kita lihat tadi, yaitu bahwasanya hidup ini tidaklah selalu berjalan seindah seperti yang kita harapkan. Ketika sedang menghadapi masa sukar, kebanyakan orang akan merasa sulit untuk berkata bahwasanya Tuhan itu baik. Padahal justru di saat-saat yang sukar seperti itu adalah penting untuk mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Termasuk bahwasanya Tuhan adalah baik. Lalu bagaimana kita dapat tetap meyakini bahwa Allah adalah baik. Termasuk ketika kita menghadapi masa yang sukar. Hal inilah yang dikemukakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 73. Di dalam Mazmur ini, Asaf, sang pemazmur, mengemukakan tentang bagaimana ia bergumul untuk meyakini bahwasanya Allah adalah baik. Kondisi yang terjadi di sekitarnya dan keadaan hidup yang ia lalui mengakibatkan ia merasa sukar untuk meyakini bahwasanya Tuhan itu baik. Pergulatan batiniah ini menjadi menarik sekali. Sebab Asaf bukanlah sembarang orang. Di dalam 1 Tawari pasal 6 ayat 39 disebut bahwa yang bersangkutan adalah seorang dari suku Lewi yang ditugaskan oleh Raja Daud untuk memimpin pujian di dalam kemah suci. Bahkan dari antara 150 mazmur dalam kitab Mazmur, 12 mazmur merupakan hasil karyanya. Termasuk diantaranya yaitu Mazmur pasal 73 yang kita pelajari hari ini. Namun walaupun Asaf adalah seorang pelayan Tuhan yang terkemuka, ternyata ia tidak luput dari pergulatan batiniah. Khususnya dalam hal mempercayai bahwasanya Tuhan itu baik. Untuk melihat hal itu, mari kita membaca Mazmur pasal 73 ini secara bertahap. Yaitu mulai dari ayat 1 sampai 6 terlebih dulu. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf, artinya mazmur yang digubah oleh Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Melalui pergumulan batin yang tidak mudah. Sebagaimana yang ia uraikan di ayat 2 sampai ayat 20. Akhirnya Asaf sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Kesimpulan tersebut ia taruh di bagian awal dari mazmurnya ini. Yaitu dengan berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Ya, Tuhan itu baik kepada semua orang
dan terlebih lagi kepada umatnya yang bersih hatinya. Mengambil pelajaran dari pergumulan yang ia lalui, di dalam Mazmur pasal 73 ini, Asaf menyampaikan nasihat tentang 3 hal yang harus menjadi sikap umat Tuhan agar mereka dapat melihat bahwasanya Tuhan itu baik. Sehingga melewati masa yang sesukar apapun, mereka dapat tetap mempercayai kebaikan Tuhan. Sikap ini sangatlah penting karena akan memampukan mereka untuk melewati masa yang sukar dengan berkemenangan. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, jangan merasa iri kepada orang lain. Saya ulang, sikap yang pertama, jangan merasa iri kepada orang lain. Perasaan iri acap kali membuat orang tidak dapat berpikir dengan jernih dan membutakan mata hatinya terhadap realitas yang sesungguhnya, termasuk realitas tentang kebaikan Tuhan. Alkisah, keadaan seperti inilah yang menguasai hati seorang pemilik toko yang merasa iri terhadap tetangganya yang juga membuka toko yang sama seperti toko miliknya. Hanya saja toko dari sang tetangga itu lebih ramai dibandingkan dengan toko yang ia miliki. Suatu hari, sementara berlibur dan berjalan menyusur pantai, ia menemukan sebuah botol yang terdampar tidak jauh dari tempat ia sedang berada. Diambilnya botol itu dan ia membuka sumbatnya. Tanpa diduga, keluarlah sesosok jin dari dalam botol tersebut. Dan sang jin berkata, "Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengeluarkan saya dari dalam botol ini. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan mengabulkan apapun permintaan yang Tuhan ajukan." Hanya saja di saat yang sama, tetangga Tuhan, si pemilik toko itu akan mendapat 2 kali lipat dari apa yang Tuhan terima. Orang tersebut merasa heran karena ternyata si jin tersebut mengetahui bahwa hatinya merasa iri kepada tetangga yang tokonya lebih ramai daripada tokonya tadi. Sesudah berpikir sejenak, karena apapun yang dia minta, tetangganya akan mendapat 2 kali lipat. Ia pun menanggapi tawaran dari si jin tadi dengan berkata, "Baik, kalau begitu, buatlah salah satu dari kedua mataku ini menjadi buta." Ia mengajukan permintaan ini karena berharap supaya dengan demikian kedua mata dari tetangganya menjadi buta. Rasa iri dalam hatinya membuat yang bersangkutan rela menanggung kerugian asal orang lain mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang ia alami. Memang rasa iri membuat kita tidak dapat berpikir dengan jernih, sehingga sebagai akibat kita tidak dapat melihat kebaikan Allah. Oleh karena itu di ayat 2-6 tadi, Asaf berkata seperti demikian. "Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir." Alasannya, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Asaf melihat bahwa orang yang fasik, artinya orang yang melakukan kejahatan, justru hidup dengan nyaman. Secara jasmania, hidup mereka mujur dan berkelimpahan dengan harta, yaitu yang diistilahkan di ayat 4 sebagai sehat dan gemuk tubuh mereka. Bukan itu saja, mereka tidak mengalami kesusahan sehingga orang-orang fasik tersebut dengan congkak membanggakan keberhasilan mereka. Sedangkan Asaf yang hidup melayani Tuhan dan yang seperti ia utarakan di ayat 13-14 telah berupaya untuk hidup dengan hati yang bersih serta menjauhkan diri dari semua pelanggaran, justru hidup penuh kesukaran. Mari kita baca hal tersebut dari ayat 12-14. "Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya.
Sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tidaklah mengherankan apabila di ayat 3 ia berkata bahwa dirinya merasa cemburu atau iri kepada orang-orang yang fasik. Karena justru hidup mereka berkelimpahan dengan harta benda dan senantiasa merasa nyaman. Hanya saja seperti yang ia utarakan di ayat 2. Asaf menyadari bahwa sikap iri hati tersebut adalah keliru. Sebab nyaris membuat dirinya terpleset dan tergelincir dari imannya kepada Allah. Sehingga dengan demikian, secara tidak langsung ia berkata, apabila kita ingin menyadari akan kebaikan Allah, maka sikap pertama yang harus mewarnai kehidupan kita adalah jangan merasa iri hati kepada orang lain. Khususnya merasa iri terhadap orang fasik yang berkelimpahan dengan harta, serta nampak bahwa hidup mereka seperti nyaman-nyaman saja. Sikap ini akan membutakan hati orang terhadap realitas yang sesungguhnya tentang kebaikan Allah. Selanjutnya, sikap yang kedua agar kita dapat melihat bahwasanya Tuhan itu baik adalah lihatlah keadaan dari sudut pandang jangka panjang. Saya ulang, sikap yang kedua, lihatlah keadaan dari sudut pandang jangka panjang. Kalau kita melihat keadaan hanya secara jangka pendek, termasuk keadaan orang fasik, maka kita akan beranggapan bahwa hidup mereka nyaman-nyaman saja. Sebagai akibat, kita akan menilai bahwa Tuhan bersikap tidak adil. Kita yang telah bersusah payah untuk hidup benar, justru menghadapi berbagai kesukaran. Sedangkan orang yang hidup berbuat kejahatan, justru hidup dalam keadaan yang senang. Padahal, apabila kita melihat keadaan mereka secara jangka panjang, maka kita akan memahami bahwa sesungguhnya tidak demikianlah akhir dari kehidupan mereka. Hal tersebut diutarakan oleh Asaf di ayat 16 sampai 18 sebagai berikut. Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai 18. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, kesudahan dari orang-orang fasik itu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Di ayat 16 Asaf berkata, ketika ia bermaksud mengetahui mengapa orang fasik justru hidup merasa nyaman, sedangkan dirinya mengalami penderitaan, maka sulit bagi dirinya untuk melihatnya. Sampai ketika ia masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan dari hidup orang-orang fasik tersebut. Barulah di situ ia melihat bahwa sesungguhnya keberhasilan yang mereka alami tidak bersifat abadi. Sehingga di ayat 19 dan 20 ia berkata bahwa orang-orang fasik itu akan binasa dalam sekejap mata. Dan keberhasilan mereka hanya bagaikan suatu mimpi yang akan sirna ketika orang terbangun dari tidurnya. Dengan kata lain, kita harus melihat kehidupan kita dari sudut pandang yang bersifat jangka panjang. Kalau kita melihat hidup ini hanya dari jangka pendek, kita akan beranggapan bahwa hidup dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan adalah sia-sia. Karena ternyata sebagai pengikut Kristus, hidup kita tidak bebas dari masalah. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang jangka panjang, yaitu sampai pada masa kekekalan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah baik. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang dialami oleh seorang teman saya ketika kami sama-sama berkuliah di ITS Surabaya. Saat itu kota Surabaya masih sering digenangi oleh banjir, khususnya apabila hujan turun dengan agak lebat. Suatu siang menjelang akhir jam kuliah, hujan turun dengan lebat. Sehingga saya dan teman-teman yang lain terpaksa menunggu di kampus sampai banjir agak surut. Tetapi tidak demikian halnya dengan teman saya tadi. Karena ia memiliki sepeda motor jenis trail,
maka ia tetap dapat memacu sepeda motornya untuk pulang ke rumah karena tidak perlu merasa khawatir terhalang oleh banjir. Melihat teman saya dengan senyum bangga mengendarai motor trailnya, dalam hati saya berkata, kalau saja saya juga memiliki sepeda motor trail seperti itu. Keesokan harinya di kampus saya bertemu dengan teman saya tadi. Heran, wajahnya agak cemberut. Saya bertanya, ada masalah apa? Dengan nada lesu ia berkata, sepatu kicker saya hilang. Memang teman saya ini memiliki sepatu bermerek Kickers. Sepatu yang pada masa itu merupakan sepatu yang mahal dan menjadi idaman banyak anak muda. Selain sepeda motor trail, sepatu Kickers yang ia miliki ini merupakan kebanggaan teman saya. Dengan nada kesal, teman saya tadi menceritakan apa yang ia alami kemarin. Ketika melewati daerah yang banjir, ia melenggang dengan sedikit tersenyum, memamerkan sepeda motor trailnya kepada orang-orang yang kendaraannya mogok oleh sebab banjir. Sementara itu, agar sepatu Kickers yang ia kenakan tidak basah oleh banjir, maka ia melepas dan menggantung sepatunya tersebut pada stang kemudi sepeda motor. Tanpa ia duga, sepeda motornya terperosok ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam pada jalan yang sedang ia lewati dan yang tertutup oleh air banjir yang keruh tadi. Sebagai akibat, ia terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Celakanya, sepatu Kickers miliknya terlepas dari stang kemudi, tenggelam ke dalam air dan hilang. Ia mencoba mencari sepatu itu, namun tidak dapat menemukannya. Yang membuat hatinya merasa malu dan semakin jengkel adalah karena sementara bajunya basah kuyup oleh sebab dirinya terjatuh dan mencari-cari sepatunya yang hilang, orang-orang yang berdiri di pinggir jalan itu menertawakan teman saya. Saya tidak bermaksud mengajak saudara untuk mensyukuri penderitaan teman saya tadi. Tetapi maksud saya adalah, janganlah saudara merasa iri karena melihat kenyamanan yang dialami oleh orang lain. Lihatlah semua itu dari sudut pandang jangka panjang. Hanya dengan demikian, barulah kita akan dapat melihat kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Sekarang, sikap yang ketiga agar kita dapat melihat bahwasanya Tuhan itu baik adalah tetaplah bersandar pada Tuhan di segala keadaan. Saya ulang, sikap yang ketiga yaitu tetaplah bersandar pada Tuhan di segala keadaan. Artinya, apapun yang sedang saudara alami, tetaplah percaya bahwa kebaikan Tuhan tidaklah terganggu gugat. Kebaikannya tidak tergantung pada keadaan di sekitar saudara. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Hal ini diutarakan oleh Asaf di ayat 21 sampai 26 sebagai berikut. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Perhatikan di sini Asaf berkata, ketika ia melewati pergulatan batin, maka hatinya merasa pahit. Ia merasa seperti orang yang dungu dan tidak mengerti bagaimana mungkin ia yang telah melayani Tuhan dan menjaga hatinya agar tetap bersih, tetap hidupnya tidak lepas dari kesukaran. Sedangkan orang yang fasik justru hidup dalam keadaan yang nyaman. Di dalam ketidakmengertiannya itu, satu hal yang Asaf lakukan, yaitu tetap bersandar pada Tuhan di segala keadaan. Hal ini ia utarakan di ayat 23 sampai 26 seperti demikian. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa kegerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bagi Asaf, Tuhanlah satu-satunya tempat bagi dirinya untuk bersandar.
Sehingga di ayat 25 ia berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bukan itu saja. Lebih jauh di ayat 26 ia berkata, bahwa di dalam segala keadaan, termasuk di masa yang sesugar apapun juga, ia tetap percaya bahwa Allah itu baik. Tuhan itu baik. Karena dialah gunung batu perlindungan bagi Asaf dan bagian atau warisan yang paling ia dambakan. Sikap dari Asaf ini mengingatkan saya kepada Jessica Buchanan, seorang pekerja sosial dari Amerika Serikat yang berusia 32 tahun dan yang melayani di Somalia, Afrika, dalam proyek pemusnahan ranjau di negeri tersebut. Suatu hari pada bulan Oktober tahun 2011, sementara melakukan tugas pengabdian di daerah Galkayo, Somalia, Jessica bersama dengan seorang rekan sekerjanya yang berasal dari Denmark diculik oleh para pembajak bersenjata Somalia. Berbagai upaya negosiasi dengan para pembajak yang dilakukan oleh Danish Refugee Council, lembaga tempat Jessica bekerja, menemui jalan buntu. Tawaran tebusan sebesar $1,5 juta Amerika juga ditolak oleh para pembajak yang menuntut harga tebusan sebesar $45 juta atau lebih dari 600 miliar rupiah tersebut. Sementara itu kesehatan dari Jessica semakin merosot karena tiroid dan infeksi pada ginjal yang ia derita. Seperti yang di kemudian hari diceritakan oleh Jessica dalam bukunya yang berjudul Impossible Odds atau kemungkinan yang mustahil. Di masa-masa yang sangat sukar tersebut, ia teringat kepada apa yang diucapkan oleh ayahnya, John Buchanan, setahun sebelumnya. Saat itu mereka berdua mendapat berita bahwa Marilyn, istri dari John Buchanan dan ibu dari Jessica, meninggal dunia. Ketika mendengar berita tersebut, John Buchanan sedang berdiri di dapur. Jessica melihat ayahnya mencengkram sandaran kursi. Dan dengan kepala yang tertunduk, ia berbisik, God, I don't understand this, but I choose to trust you. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Peristiwa tersebut membekas dalam ingatan Jessica. Sehingga ketika berada dalam keadaan disandera oleh para penculik bersenjata dan harus tidur di padang gurun di bawah langit yang terbuka, sementara keadaan tubuhnya semakin melemah, ia berdoa seperti yang diucapkan oleh ayahnya, God, I don't understand this, but I choose to trust you. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Lebih jauh ia menulis bahwa sesudah mengucapkan doa tersebut, rasa damai memenuhi hatiku dan membuahkan keyakinan yang teguh dalam jiwaku. Di atas keyakinan bahwa Tuhan dapat dipercaya, aku berpijak dan meletakkan akar-akar yang menopang kehidupanku. Selama 3 bulan lebih, yaitu selama 93 hari, ia disandera. Jessica berjuang melawan keputusasaan dengan terus berjuang pada keyakinan bahwa Tuhan dapat dipercaya. Akhirnya di luar yang ia duga, pada tanggal 25 Januari tahun 2012, dini hari, 24 orang anggota tentara khusus Amerika Serikat, Navy SEAL, diterjunkan dengan parasut dekat tempat Jessica disandera. Melalui suatu kontak senjata, para anggota Navy SEAL itu berhasil membebaskan Jessica dan Paul Hagen Tisted dari tangan para pembajak yang selama ini menyandera mereka. Memang kita tidak selalu dapat memahami mengapa kita harus mengalami kesukaran yang sedang kita hadapi. Namun salah satu hal tentang Tuhan yang dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, yaitu bahwa Dia dapat dipercaya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sehingga benar seperti yang diutarakan dalam Daniel 11 ayat 32 tadi, yaitu umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. The people who know their God shall be strong and do exploits. Kata kunci untuk menyadari kebaikan Tuhan ini
diutarakan oleh Asaf di ayat 17. Yaitu dengan berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Baru di saat itulah mata hatinya tercelik. Sehingga ia dapat melihat akhir dari kehidupan orang fasik. Dan dapat menyaksikan bahwasanya Tuhan itu baik. Kesadaran tersebut membuat Asaf menyerahkan diri kepada Tuhan. Yaitu dengan tetap berada dekat dengan Tuhan. Hal itu ia kemukakan di ayat 23. Yaitu dengan berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Perhatikan kata tetap di ayat tersebut. Artinya apapun yang terjadi, entah keadaan yang sedang dihadapinya dapat ia mengerti ataupun tidak, Asaf berketetapan hati untuk tetap berada dekat dengan Tuhan. Dan sebagai tanggapan, Tuhan memegang tangan kanannya. Bukan itu saja, sebagaimana yang ditulis di ayat 24, Tuhan juga menuntun dirinya dan Tuhan mengangkat Asaf ke dalam kemuliaan. Artinya Tuhan bertindak menyertai, menuntun, mengangkat, dan menopang kehidupan yang bersangkutan. Semua ini menunjukkan bahwa adalah penting bagi kita untuk secara berkala mengambil waktu hening atau silence and solitude. Dengan cara itu, dalam sikap merendahkan hati, kita masuk ke dalam tempat kudus Allah dan menyaksikan kebaikannya. Di situ kita meneduhkan hati kita dari segala pergulatan batin. Dan dengan penuh penyerahan diri, kita berkata, God, I don't understand this, but I choose to trust you. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Mempercayai Tuhan, yaitu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik, walaupun hidup di sukar. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, Tuhan itu baik. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa iri kepada orang lain. Tetapi lihatlah keadaan dari sudut pandang jangka panjang. Yaitu bahwasanya Tuhan Yesus memegang dan mengatur masa depan kita. Dalam kesadaran tersebut, tetaplah bersandar pada Tuhan Yesus di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus dapat diandalkan. Dan kebaikannya telah ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib bagi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, walaupun hidup ini tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan baik. Walaupun perjalanan di dunia ini bukan bagaikan perjalanan di jalan yang lebar tanpa hambatan. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan baik. Life is hard. God is good. Tuhan baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau baik. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lewati, apapun yang kami hadapi. Satu hal yang kami tahu, Engkau baik, Engkau baik. Dan kebaikanmu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kebaikanmu tetap dari masa ke masa. Dan kami percaya Tuhan, dengan berpegang kepada kebaikanmu, kami dapat menatap hari esok. Dengan berpegang kepada kebaikanmu, kami dapat melewati setiap musim kehidupan ini. Engkau baik, Engkau baik. Kebaikanmu telah Engkau tunjukkan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang hina dan berdosa. Kebaikanmu telah Engkau tunjukkan melalui rancanganmu yang indah bagi hidup kami. Kebaikanmu Engkau buktikan melalui penyertaan dan tuntunanmu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami memegang janji kebaikan-Mu. Oleh karena itu apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, ulurkan tangan kebaikan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa kuasa kesembuhan mengalir. Saya berdoa kuasa mujizat terjadi. Saudara-saudari dimanapun engkau ada saat ini, pegang janji Tuhan. Dia baik.
Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya tentang Life is hard, God is good, atau hidup ini tidak mudah, Tuhan itu baik. Pastikan hidup Anda selalu terhubung dengan Kristus. Itu sebabnya, libatkanlah diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meeting atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 19 November 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi muda-mudi libatkanlah diri Anda dalam kesan image yang dapat diikuti secara onsite di Geraha MDC Kadipaten Lantai 2 pada hari Sabtu 20 November 2021 pada pukul 17.00. Disiplinkanlah diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kebaktian Umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 21 November 2021 kembali diadakan secara onsite pada pukul 8.00 di Geraha MDC Kadipaten. Dan pada sore harinya, yaitu pukul 18.00, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan secara onsite pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 8.00 di Geraha MDC Kadipaten Lantai 2. Perlu kita sadari bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, itu sebabnya Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan protokol kesehatan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Happy Sunday and God bless you. Ini kami Tuhan. Berterima kasih untuk segala kebaikan. Engkau Allah kami yang baik. Oh, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Dan tiada
tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan kami baik, tak pernah membiarkan kami sedikit pun berjalan sendirian. Melewati bayang-bayang maut sekalipun, Engkau Allah yang baik tetap melindungi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami yang telah berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan dengan segala pujian dan penyembahan mereka di hadapan-Mu. Biarlah terangkat dan berkenan kepadamu. Kiranya berkat, kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu membelai setiap umat. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka saat ini. Semua berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memberi pujian, persembahan-persembahan kami kepadamu. Baik persembahan umum, persembahan khusus maupun persepuluhan, terimalah itu ya Allah. Sebagai persembahan kiranya yang hidup di hadapan, berkenan di hati-Mu. Kiranya turunlah berkat bagi umat-Mu sendiri Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, kemampuan mereka menghadapi masa-masa sulit. Sebab kami meyakini seperti firman-Mu katakan saat ini. Hidup itu tidak mudah. Tetapi Allah kami, Allah yang tetap baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi umat. Terima kasih Tuhan tempat kami bersandar. Itu sebabnya jemaat Tuhan lihat Tuhan-Mu besar. Dan terimalah berkat kiranya dari kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus, melimpah, memberkati dan menyertai Engkau. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali, hendaklah Engkau tetap setia. Sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagi orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan ini sama-sama dengan saya katakan. Amin.